Shalom, puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Senang rasanya bisa berbagi berkat Tuhan untuk kita semua. Di hari ini kita akan masuk dengan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib, yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya ke-27, yang saya akan bacakan untuk kita semua. Dan dekat salib Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di sini kita mengetahui bagaimana peristiwa tentang penyaliban Yesus, dan inilah yang kita boleh lihat contoh daripada pribadi Yesus itu sendiri. Di hari ini kita akan membahas secara bersama-sama dalam diri Tuhan Yesus tersedia bagi kita teladan luhur dari hati yang sadar dan tenang untuk menenangkan diri atau menghibur hati ibunya, bahkan menghibur hati kita. Yesus punya berbagai macam cara. Walaupun sedang menderita menanggung siksaan badani, Tuhan Yesus masih memikirkan Maria dan mempedulikan kebutuhan masa depan ibu kandungnya. Ini menurut saya begitu luar biasa. Di mana di saat itu, di dalam saat terpuruk pun, Tuhan masih memperhatikan sang ibu. Hati ibu mana? Atau hati ibu Yesus yang sangat bersedih, tetapi kata-kata dari Tuhan Yesus yang pernah peduli tentang ibunya, memberi penghiburan pada Maria yang saat itu dalam peristiwa penyaliban yang ada. Hati seorang ibu mana yang rela anaknya mati tergantung di atas kayu salib? Pasti punya perasaan yang amat sangat sedih. Tetapi Yesus menenangkan hati daripada Maria. Kisah ini ditempatkan dalam momen yang paling penting dalam Injil dan tentu mempunyai makna yang lebih mendalam daripada sekedar perhatian anak kepada seorang ibunya. Masalah yang hendak diucapkan oleh Yohanes, penulis dari kitab ini, dalam peristiwa ini mengandung suatu arti untuk setiap kita orang percaya. Melalui tulisan Yohanes, kita dapat belajar. Yang pertama, Maria ibu Yesus adalah wanita yang memiliki kerendahan hati dan ketaatan sebagai seorang hamba Allah. Sampai Yesus disalib pun dan mati, Maria berada di sampingnya. Ini begitu luar biasa pengorbanan yang ada, kesetiaan yang begitu luar biasa. Bahkan Maria ibu Yesus ini hadir pada saat terbentuknya gereja mula-mula di Yerusalem, yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14. Kita buka secara bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Begitu luar biasa dari kisah ini. Begitu setianya, begitu taatnya seorang ibu. Sampai kita lihat berdirinya gereja mula-mula di Yerusalem. Di sini kita mau belajar bagaimana dari kesetiaan Maria yang mendampingi Yesus. Di dalam segala kesulitan yang ada, kita mau tetap bersama dengan Tuhan. Apapun himpitan hidup kita, apapun masalah hidup kita,
Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, tetap setia bersama dengan Tuhan. Ku tetap setia, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam kehidupan kita setiap waktu. Yang kedua, Yesus memperlihatkan kasih dan kepedulian yang amat besar kepada orang tuanya. Dalam hal ini, ibu kandungnya, Maria, ibu Yesus. Sampai pada akhir kehidupannya, ucapan Yesus ini kembali mengarahkan, bahkan membuat kita mengoreksi, merenungkan kembali apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Hormatilah ayah dan ibumu. Hal ini juga merupakan aplikasi dari ucapan Tuhan Yesus yang menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Ini mau menunjukkan kepada kita setiap orang percaya, di dalam kesulitan Yesus, di dalam penderitaan Yesus, Yesus memperlihatkan kasih yang begitu luar biasa. Di sini mau menunjukkan kepada kita, tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak mementingkan ego daripada Yesus itu sendiri. Dia tidak mementingkan cuma pribadi Yesus atau mementingkan keluarganya dia. Dia mementingkan ke seluruh keluarga yang ada, seluruh umat yang ada, seluruh orang percaya yang ada. Dia mengasihi sungguh-sungguh. Ini bentuk kasih Yesus kepada setiap kita. Yang kita boleh belajar dalam kehidupan ini. Yesus mengasihi biarpun dia di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, dia waktu di dalam kesakitannya dia tidak mementingkan diri. Ini mau mengajarkan kepada kita setiap orang percaya, stop mementingkan diri sendiri. Sekarang kita mau belajar melihat kasih atau memberikan kasih itu juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau mengasihi, memberikan kasih itu. Jangan egois dengan kasih yang hanya pada diri kita. Banyak saat ini orang yang mementingkan dirinya sendiri. Banyak. Tetapi mulai dari saat ini kita mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam setiap kehidupan kita, setiap hari. Kiranya kita sebagai orang-orang percaya mampu untuk tetap rendah hati dan taat kepada Tuhan. Apapun kondisi yang sedang saat ini kita hadapi, dan tetap mau mengasihi keluarga, orang tua, bahkan mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya melalui perenungan ini, kita mau belajar tetap bersandar dan tetap mengasihi dan tetap taat bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.